ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, pamer. Itu menurut saya Bapak Ibu, dia sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah saja kata Nabi, kalau maling ku potong tangannya. Fatimah enggak kebal hukum. Nah, ada di negeri ini orang merasa jadi warga negara kelas 1, merasa menjadi warga agama kelas 1, minta dilayani, minta dihormati. Hati-hati, jangan masuk ke Muara Enim. Jadi kalau ada yang masuk Sidomulyo Gunung Megang nih, orang ngaku-ngaku cucu Nabi, apalagi minta sawit, misalnya, minta balam, minta karet, susah-susah kita ngederes nako, udah susah-susah nako, diambil juga lo, usir, suruh balik dia tuh, bukan cucu Nabi itu. Cucu Nabi tidak mungkin ngedawir kepada umat, nggak mungkin minta-minta kepada umat. Ngaku cucu Nabi tapi menghina Presiden Jokowi, menghina Presiden Prabowo. Itu hanya menggunakan nama Nabi untuk kepentingan pribadi, dan itu sama saja menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya perlu ingatkan, dilarang menggunakan predikat kebapaan kepada Nabi karena beliau adalah utusan Allah. Walakin Rasulullah, tetapi beliau itu semata-mata utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Lanjut. Hari ini kita ngaji maulid. Hati-hati, di Sumatera Selatan ini sudah mulai berkembang ajaran Wahabi yang membid'ah-bid'ahkan maulid, yang mengharam-haramkan maulid. Sampai-sampai Bapak Ibu mereka menyamakan maulid ini dengan ulang tahun. Saya sampaikan kali panjenengan, maulid itu bukan pesta ulang tahun. Maulid itu bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Maulid itu mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi. Agar tidak bid'ah, orang sering bertanya, apa dalilnya? Tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Jadi tak diragukan sama sekali. Hadis sahih yang diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, leleknya Kanjeng Nabi. Mangcek pemamaan kata jemaah kita. Mangcek pemamaan pakliknya Kanjeng Nabi. Kata Abbas, lamma mata Abu Lahab, setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami, aku melihat Abu Lahab di dalam tidurku. Ketemu Abu Lahab di dalam mimpi. Ba'da haulin fi syarrihal, setahun setelah matinya Abu Lahab dalam keadaan buruk sekali. Abbas kira-kira begini tanya, Mas, ngapain aja sampean? Kata Abu Lahab, saya dihajar, saya disiksa di dalam kubur. Seperti yang engkau lihat, keadaanku buruk sekali. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, hanya saja diringankan siksa kubur atas saya tiap hari Senin. Halo? Ceritanya Bu, niki Abu Lahab udah pasti masuk neraka. Apal surat Tabat kan, apal kan? Itu surat yang memastikan Abu Lahab masuk neraka. Udah pasti masuk neraka, disiksa di dalam kuburnya, namun diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin. Abbas bertanya, apa sebab Mas? Kata Abu Lahab, gara-gara waktu Muhammad lahir alias maulid, aku gembira. Saking gembiranya aku sedekah memerdekakan budak.
Gara-gara senang dengan maulid, gembira akan maulid dan sedekah maulid, memerdekakan budak Suwaibah, Abu Lahab diringankan siksa kubur tiap hari Senin. Nah, kita ini bukan Abu Lahab, kita ini bukan Abu Jahal, kita ini umat Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan gara-gara maulid kita hari ini, Allah bebaskan kita semua dari siksa api neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jawabnya begitu ya. Jadi kalau ada yang mengharam-haramkan maulid, itu jawabannya. Abu Lahab saja ringan siksa kubur gara-gara maulid. Apatah lagi kita yang senang dengan maulid. Mudah-mudahan bebas dari siksa kubur, bahkan bebas dari api neraka. Allahumma amin. Lagi pula kan ini karena cinta. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Jenengan cinta sama Nabi? Cinta, Bu? Cinta. Sama suami cinta? Rodok sebel ya, Bu. Rodok sebel dikit, enggak apa-apa, dimaklum. Orang yang cinta dengan Nabi nanti di akhiratnya tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Kok saya jadi bahasa Jawa ya? Ini mayoritas Jawa gitu. Oh, enggak apa-apa. Tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Tak tanya jenengan, nanti di akhirat pengen tonggoan kalih Kanjeng Nabi nopo tonggoan kalih Jupe? Tahu Jupe, Bu? Julia Perez almarhumah. Ya tak contohin Jupe karena Jupe sudah meninggal. Kalau jenengan tonggoan kalih Kanjeng Nabi, tergaransi masuk surga. Tapi nek jenengan tonggoan kalih Jupe, wallahu a'lam. Gusti Allah yang paling tahu. Ya, kalau nasib Jupe masuk surga, kita katut masuk ke surga. Tapi kalau ketiban Jupe masuk neraka, Jupe-nya enak, kita mah enggak enak. Jupe waktu dikejar api neraka nyanyi dia. Is oke wae aku rapopo. Nah, kita gosong. Cuman kita doakan mugi-mugi Jupe masuk surga. Enggak boleh dong doa yang jelek-jelek buat orang yang sudah wafat, enggak boleh. Kita ini kan enggak tahu nasib orang, gitu bengi. Jupe niku sakit parah. Jangan-jangan jenengan nanti kaget lah ketemu Jupe di surga. Lah, niki Jupe. Iya, Mas Bansar. Siapa namanya ya, Mas? Rudiawan. Sampean Mas Rudiawan, oh kok kenal ya? Udah pernah ketemu sama Jupe. Kata Mas Rudiawan, Kang Bansar, kok iso sampean masuk surga? Sampean kan mantannya Gaston Castagno. Iya, kata Jupe, saya ini ceritanya sakit keras, kena kanker, berobat ke luar negeri, duit habis, harta habis, rambut habis, sampai gundul Jupe. Pulang ke tanah air lagi sakit keras, datang malaikat. Kata malaikat, Jupe, kalau kamu mati sekarang dosamu lagi habis. Nanti kamu matinya dalam keadaan tanpa dosa. Iya juga, Pak. Sakit itu menghapus dosa. Makanya orang yang sampai mati sakitnya nggak sembuh-sembuhnya dengan ajal, mati tanpa dosa sama sekali. Jangankan kanker kayak Jupe, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini sakit pala setiap sebulan sekali lah. Kalau nggak tahan antem bodret aja, Bu. Pokoknya saban bulan aja tanggal tua sakit pala aja. Hapus dosa-dosa kita. Apatah lagi kanker kayak Jupe. Tapi kata malaikat, kalau kamu panjang umur, kamu bikin dosa lagi, ketemu Gaston Castagno lagi, khawatir matinya su'ul khotimah.
Kata Jubair, ya udahlah malaikat, cabut nyawa saya sekarang. Wafatlah Jubair dalam kondisi kena kanker ganas, wafat tanpa dosa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira, tapi ya pastinya tanya dewek sama Jubair nantinya. Saya kan bukan Tuhan Pak, nggak dapat bocoran, saya enggak. Cuman kira-kira mikirnya begitu. Jadi balik lagi, gara-gara maulid, gara-gara ngaji kita hari ini, mugi-mugi semoga kita semua di akhiratnya tonggoan dengan Nabi, dikumpulkan di surga bersama kanjeng Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mengambil hikmah dari perjalanan hidup kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Beliau lahir hari Senin. Halo, halo. Sambil minum apa-apa aus nggih. Beliau lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan beliau lahir dalam keadaan sudah disunat. Ada ibu-ibu iseng nanya, Pak Ustadz, itu waktu kanjeng Nabi sunat, mantrinya siapa ya? Enak aja nanyanya. Kanjeng Nabi itu lahir dalam keadaan sudah tersunat. Jadi nggak pakai mantri-mantrian, tidak. Nah, beliau lahir dalam keadaan tengkurap, lalu sujud. Itulah keajaibannya. Dan kanjeng Nabi ini Bapak Ibu benar-benar dijaga oleh Allah. Maka umur 5 tahun beliau disibghah. Nabi disibghah umur 5 tahun. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau engkau disibghah kami kayak mana? Nah, kalau kalian disunat, kata Nabi, khitan. Makanya Bapak Ibu, bagusnya khitan itu paling telat umur 5 tahun. Orang Jawa suka telat. Anak kelas 5 SD sebentar lagi tumbuh bulunya, baru mau disunat. Makanya orang Sunda, orang Banten bagus Pak, 5 tahun disunat. Kurang dari 5 tahun bahkan. Orang Jawa, orang Palembang nunggu gede. Orang Muara Enim, orang Batu Raja, kalau khitanan mau ngundang orkes 3 hari 3 malam. Makanya ngumpulin duit dulu yang banyak. Akhirnya telat anaknya, keburu gede. Sing APE kalau khitan 5 tahun ke bawah. Nah, Nabi usia 5 tahun disibghah, sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Diambil hatinya, dibelah oleh malaikat Jibril, dibersihkan oleh malaikat Mikail alaihi wassalam. Persis seperti peristiwa sebelum mi'rajnya Nabi. Artinya memang Nabi itu sudah dipersiapkan sejak kecil. Pelajaran buat kita apa? Nih kalau pengen anak-anak kita nih soleh dan bertakwa, siapkan sejak kecil. Bagaimana caranya? Sibghah anak kita dengan pendidikan yang baik, terutama keteladanan orang tua. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya. Kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Ulang lagi Bu, nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di atas tebing. Buahnya jatuh gelinding, yo masuk siri. Makanya jemugan itu Pak, rambutan sering hilang. Kalau orang Ogan kan nyebut hambutan. Semende, edinem, ugan, hambutan.
ngapa hambutan ni galak lengit. Sapalah yang maling nih? Kampret bukan yang maling itu. Begitu dilihat ternyata anak kecil umur kelas 5 SD. Oi, kamu ini galak ngambil hambutan nih? Dia aja anak kecil. Ukat tegok bangan kele. Artinya tahu nggak bu? Tak kandani bapakmu go. Apa kata anak kecil ini? Katakanlah aku dek takutan. Bilangin aja gua nggak takut. Nah kamu mana bapak kamu? Si anak ini ngomong, "Bak, tuhunlah ada jemenya." Ternyata bapaknya di atas rambutan si ngunduh. Bapaknya si ngunduh, anak yang ngumpulkan. Itu namanya buah jatuh nggak jauh dari pohon. Nek bapak kalong, anak kampret. Hati-hati sama pendidikan anak. Jangan dikasih yang haram-haram. Apalagi sekarang ini mengkhawatirkan Bapak Ibu. Pergaulan anak sekarang mengkhawatirkan sekali. Makanya anak-anak kita dipersiapkan dari kecil disibuk. Nanti begitu anak masuk usia bandwagon. Usia bandwagon itu 14 sampai 21. Apa itu usia bandwagon? Mudah ikut-ikutan. Coba lihat yang tawuran, yang geng motor, itu kan anak-anak remaja. Interval usia 14 sampai 21 tahun. Tawuran, geng motor, perang sarung terjadi di mana-mana, anak-anak ikut-ikutan. Belum lagi narkoba. Kalau dulu narkoba itu kita lihatnya di kota-kota. Sekarang narkoba sudah mengintai di dekat rumah kita. Saya murkiah anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa bu? Kesambet genderuwo. Lo kesampaian tahu? Ini sudah dirukiah 10 kiai, 15 ustadz, cuman nggak mempan. Hebat amat jinnya pak. 10 kiai, 15 ustadz. Ini jangan-jangan jinnya jin modern ini. Jin modern itu dibacakan Al-Fatihah nggak mempan. Dibacakan Ayatul Kursi, jinnya malah hafal. Kadang-kadang ngapuro, jin lebih paseh daripada yang rukyah itu. Dibacakan surah Al-Jin, jinnya malah tepuk dada, nantang. Apa kata jinnya? Saya nggak takut sama ustaz, saya takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya tukang jahit itu pak paling ditakuti sama jin. Begitu saya rukyah anak kelas 5 SD ini, ternyata memang gak ada demit kuntilanak genderuwonya. Loh kok anak saya ongok-ongok, kata ibunya. Yuk kita periksa ke rumah sakit jiwa. Periksa ke rumah sakit jiwa, didiagnosa oleh psikiater, dibawa ke spesialis saraf. Apa kata dokter? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi aibon diembat. Ini hati-hati sama pergaulan anak-anak kita bu. Jangan bangga anaknya ngekos di Palembang. Jangan bangga anaknya ngekos sekolah di Bandar Lampung. Jangan bangga anaknya ngekos nang Jogja. Kita lihat bagaimana narkoba bahaya bukan main. Yang pakai narkoba ini sudah lintas generasi, lintas profesi. Semua pakai narkoba. Ada kepala desa mimpin rapat sambil nyabu, ketangkep polisi. Camat ditangkap gara-gara narkoba. Bupati Ogan Ilir. Ogan Ilir lo dulu digerebek di rumah dinas bupati gara-gara narkoba. Oknum anggota polisi, tanya Pak Ian tuh. Oknum anggota polisi dari Kanit Res Narkoba Polresta Palembang digerebek, ditembak kena pantatnya, jedor. Yang nembak anak buah ternyata komandan DW yang ditembak. Maaf dan gua nggak sengaja, bukan nggak sengaja, emang dijedor. Cuman biar nggak mati jangan palanya, pantatnya, buhitnya yang ditembak itu di Palembang kejadiannya. Jenderal Teddy Minahasa bintang 2 pak terlibat skandal narkotika.
Anggota TNI kolonel melati 3, entar lagi jenderal bintang 1 digerebek di hotel sedang pesta narkoba. Oknum tapi ya, oknum jaksa maling suntian di rumah sakit gara-gara sabu-sabu. Oknum hakim pengadilan negeri Lampung Barat digerebek di tempat menginapnya pakai sabu-sabu. Ada ustad saking Jember. Oh, tonggone Yai Mahfud itu saking Jember, kan ada beritanya kan, ustad dari Jember ditangkap make sabu-sabu. Ternyata ustadnya itu ceramah kemana-mana nggak pernah tidur, jamunya sabu-sabu. Jamunya pantesan nggak tidur. Artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal tapi malah kelakuan oknumnya merusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Saya heran, zaman sudah semodern ini, Indonesia yang katanya sekaya ini masih ada gaji guru sebulan 300.000. Masih ada kan? Tuh Pak, apalah Indonesia ini. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apa meneh guru ngaji tambah murah. Malah guru ngaji itu kalau narik sahriyah TPQ malah bubar ngajinya. Kasihan guru ngaji itu. Padahal beras udah habis, mana bininya cerewet lagi. Bu, enggak semua bini guru ngaji itu solehah, Bu. Banyak juga judus, bukan main. Gawenya monyong aja sama lakinya. Apa kata dia? Sial, saya dapat laki guru ngaji. Disial-sialin, diapes-apesin, Pak. Kadang-kadang kalau cara ngaji orang Batu Raja itu, beras udah habis, bini udah monyong, santri juga pelit nggak ngasih-ngasih. Dikasih kode sama guru ngaji. Bada seba yada siya roda sero bayaro. Itu kan ngaji Sumatera Selatan itu begitu loh Pak. Semende, inem, ugan, begitu. Bada seba yada siya roda sero bayaro. Ulang lagi bayaro. Pokoknya sak jam ngaji bayaro. Wayahnya santri pulang ke rumah, kata umak ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oh, bayaro rupanya. Kata umak nak, besok enjok tahu guru ngaji auna. Soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Begitu murid-murid TPA masuk tempat ngaji, rame-rame sobaro. Kasihan guru ngaji itu. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum pernah. Guru paling ikhlas itu, Bu. Sedangkan artis dibayar mahal. Coba kita berhitung. Tahu Ayu Ting Ting? Tahu Ayu Ting Ting itu nyanyi satu lagu 50 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Trio Macan 50 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilal, disingkat Leslar, nyanyi satu lagu 50 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuma nyanyi satu lagu, Bu. Emang lagi santai. Ngonotok, Bu, 50 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia paling mahal itu Agnes Monica. Agnes Mo singkatannya. Nyanyi satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah, saya bengak-bengok kayak gini, nggak segitunya. Namanya kudu ikhlas, Pak Yai, kudu ikhlas. Saya tuh malu lah sama guru ngaji itu, malu. Oh, guru ngaji itu guru paling prihatin lah.
Sakjane pengen guru ngaji itu narik bayaran, santri belum bayar ditagih, tapi mengapa tidak dilakukan? Karena dia tahu dia sedang mengajarkan Al-Quran, dia jaga kehormatan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, muliakan guru ngaji ini. Kang Banser nggih, muliakan kawal guru-guru ngaji di kampung kita. Coba saya ingin tanya, kalau ada yang mati di Sidomulyo ini, yang ngurusin ustadz kampung atau penceramah kondang? Ustadz kampung. Kalau ada yang mati, yang mimpin tahlil, mimpin yasin, sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari ngehol, mendak pisan, mendak pindo, 1000 hari, itu yang mimpin penceramah kondang atau ustadz kampung? Ustadz kampung. Tapi sampean kok pelit sama ustadz kampung itu. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang mohon maaf ngapura nggih, 100.000 saja buat ustadz kampung, kayaknya sayang betul. Tapi kalau ngundang penceramah kondang tingkat nasional, 60 juta patungan, Pak. Ceramah paling hahahi kan gitu ya. Mak tanyalah kalau ada penceramah kondang itu, tanya, ngaji apa tadi mak? Apa ya? Lupa, masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Maka saya ingin ingatkan kepada warga Sidomulyo, hormatilah ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji anak kita. Wayahi mau lebaran, datang ke guru ngaji, bawa amplop yang tebel, sarung mereknya BHS, keren, koko yang mereknya Almia, koko Almia, sarung BHS, belikan peci baru sama sorbannya juga, jangan lupa konghuannya. Ya iya dong, tapi isinya jangan rengginang ya. Udah nggak aneh rengginang mah. Ya cara kita menghormati guru ngaji agar anak-anak kita tuh barokah ilmunya. Jangan apa-apa sama guru ngaji tersinggung. Karena ngapa? Yang bikin anak kita pinter tuh ya guru-guru ngaji di kampung itulah. Makanya saya protes ke Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang merendahkan kiai-kiai kampung. Wong kita bisa ngaji gara-gara kiai kampung kok. Kita tahu agama gara-gara kiai kampung. Siapa guru yang paling pertama kita hormati? Ya kiai kampung. Jadi balik lagi, yuk anak-anak kita arahkan kepada pendidikan agama. Ini bagus nih. Masuk PN ini selain olah diri, olahraga, seni, olah batin, juga bela diri, juga bisa jadi olahraga, masuk PON dan sebagainya, sambil ngaji juga. Kirim anak kita ke pesantren Bapak Ibu, agar anak kita mendapatkan sibghah yang baik, menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, belum lagi kita ini dihadapkan dengan pergaulan bebas. Ngapura ini. Data Komnas PA sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah, ibu-ibu masih perawan. Kadaluarsa Pak, udah kelewat. Hati-hati Bapak Ibu, saya juga heran sekarang anak muda pacaran lebih-lebih dari suami istri. Coba kalau goncengan di atas motor nganti dikerekep. Itu kalau goncengan sudah kayak gini Bapak Ibu pasti pacaran itu. Karena kalau suami istri nggak kayak gitu goncengannya. Kalau suami istri tengah-tengahnya ada tasnya. Itu laki bini tuh. Tapi kalau tasnya disampingkan dia, apalagi campur gerayang-gerayang, pasti orang pacaran itu. Dan kadang-kadang saya prihatin, orang tua zaman sekarang lebih sayang sama ayam daripada anak gadis. Maghrib ayam belum pulang ke kandang, dicariin sama emak-emak nih. Manalah ayam ini kok belum pulang. Tapi maghrib anak gadis belum pulang, biasa aja. Ayam hilang, nggak pulang-pulang. Tebakan kita ditangkep elang. Setelah 21 hari ayamnya pulang, bawa anak 10.
Oh ternyata ayamnya ngangkrem nang belukar, Bu. Pulang bawa anak 10. Senang nggak, Bu? Senang. Punya anak gadis hilang nggak pulang-pulang. Begitu pulang bawa bayi. Senang nggak, Bu? Subhanallah. Artinya waspada sama anak kita. Berikan pendidikan yang terbaik untuk mereka semua. Baik, lanjut. Yang berikutnya setelah dari usia anak-anak, Kanjeng Nabi kita menjadi usia remaja, dan Nabi kita itu punya mukjizat, kelebihan, tidak pernah melihat aurat wanita. Itulah Nabi. Boro-boro nggak pernah lihat aurat wanita. Makanya jenengan kalau pernah lihat orang seksi nggak bisa ngaku Nabi. Udah batal ngaku nabinya. Udah batal, nggak bisa lagi ngaku Nabi. Apalagi namanya poniman. Masa Nabi poniman? Salawatannya nggak enak. Allahumma sholli ala sayyidina poniman wa ala ali sayyidina poniman. Nggak bisa. Nah lantas kemudian usia selawat 25 tahun Nabi kita menikah. Makanya dawuh al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair yang beliau wafatnya di Mekah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la Mekah Al-Mukarramah tangguhan kali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kata Mbah Mun, usia 21 usia menikah paling cepat. Usia 25 menikah paling tepat. Usia 28 menikah paling telat. Makanya umur masih di bawah 21 anak gadis usahakan, Bu, jangan disuruh nikah. Yalah kalau zaman dulu, Pak. Tapi zaman sekarang itu pernikahan dini namanya, kurang bagus. Menikah paling cepat 21. Menikah paling tepat 25. Makanya kalau kata orang kalau usia masih 25 jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Dengerin tuh yang jomblo, kawin. Cepet nikah sono. Nanti Tuhan angkat tangan. Usia 25 Nabi menikah, dan luar biasanya Nabi nikahnya bukan dengan gadis. Nikah sama janda. Geger Pak Mekah, ya geger dong. Orang Mekah pantang nikah sama janda kalau bujang. Peradaban orang Arab jahiliyah Bapak Ibu, wanita itu direndahkan apa meneh rondo. Rendah kedudukannya. Saking merendahkan wanita orang Arab itu, wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Dia ngedengar kabar biniknya yang sedang bersalin itu melahirkan anak perempuan. Dukun beranak mengatakan perempuan. Woi, malunya. Orang kalau dengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu, nunduk palanya, muswad dan hitam mukanya, wa huwa kazim, marah dia, Pak. Woi, ditelapuki bini ya. Kan orang Sumatera dulu juga begitu Bapak Ibu. Orang Pombring itu kalau dak katik anak lanang kawin lagi dia. Saking harga diri, Pak. Punya anak perempuan tuh, punya anak laki tuh harga diri. Nah orang Arab jahiliyah juga begitu, digampalin bininya. Dasar wanita sialan kok melahirkan anak perempuan terus. Saking jahiliyahnya orang Arab itu. Nah di tengah-tengah bangsa Arab yang merendahkan kaum wanita, Muhammad bujang, belum diangkat menjadi Rasul. Sang Muhammad bujang mikir, saya takkan menikahi gadis. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Arab, saya Muhammad akan membela kehormatan wanita. Maka yang dinikahi janda. Jajal ibu-ibu, adu anak bujang minta kawin dengan janda. Mak, aku nak bebini, mak. Sapo calon kau nak? Tuh janda, mak. Janda umur 40 tahun. Oi nak, dek terbalik upah sunat nak. 3 hari 3 malam bak kamu tuh orkesan orgenan nak. Laju nak bebini dengan janda nak, ngasa golok bak, Bu, jangan macam-macam, nggak boleh pulang. Nggak boleh. Nah Nabi di tengah masyarakat Arab jahiliyah itu yang merendahkan kaum wanita,
memilih janda umur 40 tahun. Habis akad nikah dibawa ke depan Ka'bah, pegang Hajar Aswad. Nabi bersumpah wallahi. Nah, makanya kanjeng Nabi itu, Pak, yang disembah juga Allah walaupun belum diangkat menjadi rasul. Beliau mentauhidkan Allah. Jangan sampai kayak ada yang ngomong Nabi itu dulu pernah kafir. Enak aja cangkemnya ngomong. Sebelum turun wahyu kanjeng Nabi kafir katanya. Enak aja. Itu tanda orang gak belajar itu. Nabi bersumpah wallahi demi Allah Khadijah, saya Muhammad, saya lakimu hari ini tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya bapak-bapak, menurut sunnah Nabi, menurut ajaran Nabi, bapak-bapak boleh kawin lagi. Bapak-bapak boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu, Pak. Oi, bini gue tak mati-mati, Ustaz, racun aja, Pak. Ambil timek itu, Pak. Habis diracun kan mati dia. Nah, Pak Ian mengungkap indikasi pembunuhan berencana nih. Benar, akhirnya dihukum mati juga tuh lakinya gara-gara pembunuhan berencana. Nggak jadi kawin lagi. Artinya itulah Nabi nggak keturut sama kita, Pak. Nggak keturut. Siapa yang bisa nurut kanjeng Nabi? Khadijah tidak pernah dipoligami, Nah, ilmu buat ibu-ibu nih. Khadijah tidak pernah dipoligami. Jadi Nabi tidak pernah memadu Khadijah, nggak pernah. Satu-satunya istri Nabi itu ya Khadijah sampai meninggal dunia. Ya kalau lah mati bebini lagi, Pak. Ada kajut, tahu kajut Bu? Kajut nineng unggang akas. Bininya mati, Bu. Belum nyampe 40 hari si unggang, si kajut, si nineng nih tadi. Lah demam menggigil. Pacak niat. Orang-orang kita itu kalau bergaya demam menggigil. Kata anak bak nak pecel, enggak katanya, enggak galak. Bak nak bakso, enggak. Bak nak sate, enggak pula. Bak nak bebini lagi, au katanya. Saking aunya, Pak, enggak tahan, enggak. Nah, Nabi ketika Khadijah wafat meninggal dunia, Nabi menduda 3 tahun lamanya. Oi, kalau kita enggak sanggup, Pak, buruk barang tergantung. Tapi jangan ngeras dulu, Bu. Itu kaos lampu. Lampu terungking. Lampu serungkeng atau lampu apa namanya? Petromak ya. Buruk barang tergantung. Nabi 3 tahun menduda. Kata orang Nabi menikahi Aisyah, tapi kan masih anak-anak, belum boleh diambil. Justru istri kedua Nabi itu namanya Saudah. Saudah itu waktu dinikahi Nabi, nenek-nenek umur 60. Makanya bapak-bapak kalau nak berbini lagi, istri kedua cari nenek-nenek umur 60. Cari nenek-nenek umur 60. Mana? Kang Bambang, Kang Bambang. Itu Bude Ningsih itu Kang Bambang. Cari yang umur 60. Itu ibarat motor, Bu. Udah mau copot semua onderdilnya itu. Itu kanjeng Nabi nggak keturut sama kita, nggak keturut. Makanya Nabi tidak menikahi berdasarkan hawa nafsu. Itulah mengapa, Bu, Nabi hanya punya anak dari Khadijah. Sempat dari Maria Al-Qibtiyah, tapi kan wafat meninggal dunia. Itu menunjukkan, Pak, Nabi menikahi istri-istri yang lain ketika Nabi memang sudah usia lanjut. Di usia produktifnya ya Khadijah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Dan Nabi itu sangat memuliakan istri, nggak pernah ngegentak istri. Nggak kayak suami zaman sekarang ya, Bu. Kalau lagi pengen, lagi demen-demennya tuh, apalagi lagi ngepek, lagi mepet-mepet. Kamu secantik bidadari. Bak bidadari turun di comberan, makanya rodok gosong umpama. Cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta nggak terima naik pohon sawit, fly to the sky. Pengen terbang ke langit malah nyungsep ke bawah. Seakan-akan cintanya ingin cepat diterima, tapi begitu sudah didapat,
habis manis sepah dibuang. Benik masuk angin aja minta kerokin malah kena gentak. Ya enggak, Bu? Enggak ya? Oh, bapak-bapak baik semua. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak ini baik nggak, Bu? Baik. Hebat ibu-ibu. Pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat itu ya, Pak. Begini, mulai hari ini Pak, pelajaran kita harus ramah sama istri. Kalau saya ramah kalian jenengan, Bu, wajar karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang orang lagi. Ya, Pak ya? Caleg ramah wajar karena minta dipilih. Caleg nggak ramah nggak dicoblos orang. Pedagang ramah wajar karena minta dibeli. Makanya pedagang paling ramah, sini Bu, sini Bu. Kadang-kadang balon itu sampai disosok-sosokin ke anak kita ya, Bu ya. Saking ramahnya. Wajar karena minta dibeli. Pedagang nggak ramah orang males beli. Tapi kalau suami ramah dengan istri itu luar biasa. Mama, merikirian Mama. Ente nopo Papa? Mama sedang membersihkan teletong. Duduk kudai Mama au Papa. Pacak pula Mama Papa nih. Bapak-bapak rogoh kantong kanan, Mbak. Tarik duit 15 juta. Banting di meja. Jeleger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat beli beras, bayar token listrik, cicilan kulkas, cicilan baju muslimat yang belum lunas ini. Buat arisan, buat cicilan motor. Cukup Mama? Cukup Papa. Malah ada sisanya. Yo nek turah simpen kali Mama. Istri ngekep duit 15 juta ingin masuk ke kamar. Nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi di kantong kiri Pak. Tarik lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama ngangkang. Capek Mama melumah. Capek Mama ngurumat anak, ngurumat rumah tangga. Bonus 15 juta. Berangkat ke mall Mama. Jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak, Bu? Mimpi ngantin cedut langit lah, Bu. Tapi kalau ada yang nggak apa-apa toh Pak. Jangan pelit sama istri. Ibu-ibu ini kalau dilihat dari rai-rainya, ini istri solehah semua ini. Tahu diri lah, nggak mungkin suami bisa ngasih 30 juta sebulan, Bu. Suami bukan pengusaha, cuman Pak, yang harus kita sadari dari ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orang itu? Kalau di sini ngasih cuman dikit, udah pelit, ngasih cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Nyesek rasanya ya, Bu ya. Emang sekarang serba mahal, diungkit terus. Bapak-bapak jadi suami yang dermawan kepada istri. Ingat Pak, jangan pernah lalai memuji istri. Ini sudah terbukti secara ilmiah, istri paling senang dipuji suami. Bahaya istri yang gak pernah dipuji suami. Istri yang tiap hari digentak suami, dimarah suami, gak pernah dipuji suami. Suatu hari dipuji suami tetangga. Bahaya kalau dipuji suami tetangga. Bapak-bapak ini kebalik, bini dewe gak pernah dipuji, ketiban dipuji bini tetangga.
rumput tetangga lebih hijau. Yuk kita sadarkan dulu bapak-bapak ini, Bu. Ya, kita sadarkan. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah Pak, kapak jeme Pak, jangan macam-macam, belah pala. Kalau kata orang Madura dicarok, dengan macam-macam. Ya kita ini kan nggak usah jauh-jauh kalau ngelihat orang itu baik atau tidak, lihat cara dia memperlakukan orang terdekat. Pengen lihat laki-laki hebat, lihat cara dia memperlakukan istri. Pengen lihat istri yang hebat, bukan tiap kali berangkat pengajian muslimat, bukan. Bukan karena kerudungnya ijo-ijo, bukan. Bukan karena kerudungnya nyengser di tanah, nyapu halaman aja pakai kerudungnya itulah. Enggak pakai sapu lagi, bukan. Tapi bagaimana cara dia ngerumat suami. Walaupun kerudung nyengser di tanah, Bu, kalau sama suami ngelawan, enggak bisa masuk surga. Perempuan paling gampang masuk surga tinggal taat manut suami. Perempuan paling gampang masuk neraka ngelawan aja sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak sembayar kapelingan di neraka. Jadi balik lagi, suami saya anjurkan puji istri. Nabi semua istrinya puji. Sofia, jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik sekali, dari dekat tampak manis. Persis ibu-ibu sekarang nih. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak demak, kata bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu kadang sadis. Nabi kalau sama Aisyah apa? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Humaira itu abang, putih kemerahan. Itu Humaira, abang jambu, pink bahasa kitanya. Ibu-ibu ini maulah dipanggil abang jambu, Humaira. Kadang-kadang dandan serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, tasnya pink, daleman ngaku ya, bedak pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, sampai nyangkut-nyangkut di giginya aja sampai pink juga. Lewat depan suami, pengen betul dipanggil Humaira, pengen betul dipanggil kemerah-merahan. Apa kata suami? Anak babi mau kemana ya? Mentang-mentang anak babi pink juga. Bapak-bapak ini tega. Istri itu paling suka dipuji suami. Dan itu harus, Pak. Bumbu-bumbu rumah tangga itu pujian. Bahkan begini, dawuh Gus Baha, kata Gus Baha, rumah tangga itu jangan terlalu serius nek ngobrol. Kita berumah tangga itu yang renyah-renyah, yang guyon-guyon saja. Makanya orang serius susah punya anak, Pak. Justru yang selengean brojol maning. Makanya ingat tuh, yang susah-susah punya anak hidupnya terlalu serius. Makanya hidup ini dibuat seneng aja, guys, selengean. Apalagi sama istri, guyonan, usal-usalan kan gitu. Harus dibuat begitu. Kemesraan itu bagian dari ibadah. Apa ibadah yang paling lama? Ya menikah. Sholat ada waktunya, Pak. Tahajud kita kelenger juga. Ibadah paling lama itu yang menikah. Maka dari itu Bapak Ibu, nikah itu ibadah. Semua senda guraunya, keceriaannya adalah ibadah buat kita semua. Baik, lanjut, nggih. Usia 40 tahun barulah resmi Kanjeng Nabi kita diangkat menjadi utusan Allah. Bapak Ibu, ada ayat yang luar biasa yang sering dibacakan penceramah, yang sering dibacakan korik-korik ngaji di bulan Maulid ini. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Ayat ini secara khusus memutus intisab Zaid bin Harithah
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid itu putra angkatnya Nabi, anak angkatnya kanjeng Nabi. Zaid itu cuman diputus nasabnya dari Rasul, tidak boleh. Zaid bin Muhammad itu tidak boleh. Ini secara khusus. Secara umum dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, kata Aba, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, itu kan khobar, itu predikat Bapak Ibu. Maka para ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah larangan menggunakan predikat kebapaan secara nasab dan menggunakan predikat kebapaan karena faktor adopsi, apatah lagi predikat kebapaan karena ngaku-ngaku terhadap kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Aba di sini merupakan khobar. Larangan menggunakan predikat kebapaan baik secara nasab atau secara adopsi ataupun secara ngaku-ngaku kepada kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Sederhananya begini, enggak boleh mengatakan Muhammad kakek aneh, Muhammad bapak aneh. Pernah enggak dengar Fatimah mengatakan atau baca hadis mengatakan bapak saya bersabda? Enggak pernah. Fatimah tidak pernah mengatakan bapak saya telah bersabda, enggak pernah. Fatimah akan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Itu anak kandung loh Pak. Enggak berani dia mengatakan bapak saya bersabda. Termasuk istri-istri Nabi. Enggak pernah saya mendengar hadis Aisyah berkata begini, suami saya berkata. Enggak pernah. Aisyah enggak mau menggunakan predikat sebagai suami untuk sakralnya Nabi. Betul itu suami Aisyah, tapi Aisyah tidak pernah mengatakan suami saya berkata. Enggak pernah. Ya kalau ibu-ibu sama suami boleh, kita orang biasa, suami saya berkata boleh. Karena apa? Suami kita orang biasa, bukan Nabi. Tapi kalau Nabi, istri-istri Nabi enggak ada yang berkata suami saya. Ini mah enggak, zaman sekarang ngapuro. Baru ngaku-ngaku putune kanjeng Nabi, hasil jadi cucung dia tuh. Empai mahase jadi cucung Pak. Baru merasa jadi cucung, mengatakan Nabi injit ana, Nabi unggang kami. Pala bapak kau maknen ngomong, Nabi unggang kami, Nabi kajut kami. Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak boleh itu. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang mengatakan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah itu tanda dia memang bukan cucu Nabi. Karena Hasan dan Husain gak akan berani mengatakan itu. Fatimah pun tidak berani mengatakan itu. Gak boleh menggunakan predikat kebapaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi menggunakan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendawir, minta-minta kepada umat, untuk memperkaya diri dari umat, untuk malakin umat. Bahkan mohon maaf, di pengadilan orang ini Pak berbuat kriminal demi mengintimidasi hakim, demi mengintimidasi saksi di persidangan. Dia ngomong apa? Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Dia pamer di tengah-tengah sidang yang terhormat, ngaku-ngaku cucunya kanjeng Nabi. Pamer. Itu menurut saya Bapak Ibu, dia sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah saja kata Nabi kalau maling kupotong tangannya. Fatimah enggak kebal hukum. Nah ada di negeri ini orang merasa jadi warga negara kelas 1. Merasa menjadi warga agama kelas 1, minta dilayani, minta dihormati. Hati-hati jangan masuk ke Muara Enim. Jadi kalau ada yang masuk Sidomulyo Gunung Megang nih, orang ngaku-ngaku cucung Nabi, apalagi minta sawit, misalnya, minta balam, minta karet, susah-susah kita ngederes nako, udah susah-susah nako, dia ambil juga lo, usir, suruh balik dia tuh, bukan cucu Nabi itu. Cucu Nabi tidak mungkin ngedawir kepada umat, nggak mungkin minta-minta kepada umat. Ngaku cucu Nabi tapi menghina Presiden Jokowi, menghina Presiden Prabowo. Itu hanya menggunakan nama Nabi untuk kepentingan pribadi, dan itu sama saja menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya perlu ingatkan,
dilarang menggunakan predikat kebapaan kepada Nabi karena beliau adalah utusan Allah. Walakin Rasulullah, tetapi beliau itu semata-mata utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Lanjut. Nah, dikit lagi. Jangan banyak-banyak, kalau kepanjangan enggak diundang lagi soalnya. Umur 63 tahun Nabi wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabi'il Awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Oi, rupanya Bu, Nabi itu lahir Senin, wafatnya juga Senin. Jadi kalau ditanya kapan Nabi wafat, Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi hampir-hampir tidak bisa mengimami sholat subuh. Sakit Nabi jelang ajal itu sakit pala, pening pala. Ibu-ibu ada yang pening pala? Kalau anak mati lah Bu, siap-siap. Kalau ajalah mendekat. Nabi habis sholat subuh, lanak kesiangan sembahyang subuh nih. Habis sembahyang subuh Nabi itu qa'ada linnas, ngadap ke makmum. Uji Nabi, aku ni anak mati sahini. Baca dulu Nabi bahasa India ya Bu. Aku anak mati sahini. Maka kata Nabi, hari ini hari pertama aku tinggal di akhirat. Hari terakhir tinggal di dunia ni. Balik Nabi masuk kamar. Tak lama datang Israel. Assalamualaikum ayyuhan nabi, a'adkhul. Keselamatan atasmu wahai Nabi, bolehkah aku masuk? Yang keluar Fatimah. Uji Fatimah, bakku sedang sakit, enggak bisa nyambut tamu. Nanti kaget kalau lah sembuh, boleh datang lagi. Pergi malaikat Pak nyamar tadi ini. Tak lama datang lagi. Kata Fatimah, kau lagi yang datang nih? Kalau dibilang tidak boleh, bapakku sedang sakit. Tak lama pergi lagi, datang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya ahla baitin nubuwah. Kata Fatimah, bakku lagi sakit, dak pacak nyambut tamu. Ngandeng idak kau nih. Kata Nabi, ya Fatimah man alal bab, sapo Fatimah depan pintu rumah tu? Kata Fatimah, Badoy, Arab Badoy. Lah 3 kali dia datang, datang lagi, balik lagi. Emang kata Nabi, cak mana uangnya tu? Matunya itu tajam nian, kata Fatimah. Begitu aku beradu pandang, begedek jantungku, menggigil tubuhku, berdiri bulu kudukku terasa copot semua persediaan tulang belulangku. Kau tahu siapa dia Fatimah? Idak Pak, idak Pak. Dialah malaikat Israel. Teriak Fatimah saking takutnya. Israel, masuk. Masuk Israel. Assalamualaikum ayuhan nabi. Waalaikumsalam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Kamu datang ke sini hanya ingin bertamu atau ingin nyabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu, sekaligus ingin mencabut nyawamu. Ne oleh Muhammad, ne ora oleh aku arep balik meneh. Wih, bahasa Jawa malaikat Bu. Saking sopannya kalau Kanjeng Nabi niku. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Turun Jibril, duduk di samping kepala Nabi. Kamu tahu Jibril saya akan mati hari ini? Tahu, kata Jibril. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan kepadaku apa yang Allah sudah janjikan di sisinya kalau aku mati hari ini, kemuliaannya. Kata Nabi, semua pintu langit dibuka, malaikat sudah berbaris dengan teratur, pintu surga pun sudah dibuka semua. Lalu bagaimana kabar umatku ya Jibril? Kata Jibril, Allah haramkan surga untuk semua umat, sampai umatmu yang masuk surga duluan. Kalau begitu, Israel, kata Nabi, cabut nyawa saya. Dicabutlah nyawa Nabi pelan-pelan, ditarik. Yang pertama kali mati telapak kaki ini Bu, telapak kaki ini kalau anak mati itu melengkung. Makanya Pak, kalau telapak kaki sudah melengkung paling lama umur 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalaulah melengkung. Kalau orang nak mati itu Pak, tulang belakang itu lepek, rata. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender itu Pak. Jangan-jangan ya. Terus begini Bapak Ibu, ciri orang yang sudah mau mati, nggak punya daki.
Makanya ibu-ibu kalau lagi garuk-garuk selebuhit, kan bahasa apa Gunung Megang buhit itu apa, Bu? Hah? Itulah buhit itu lau. Maaf ya Bu, ngapura nggih. Lagi garuk-garuk selebuhit. Maaf betul ini. Enggak ada kulatnya, enggak lama lagi mati. Makanya ibu-ibu kalau lagi garuk-garuk ada daki. Masih ada dakinya panjang umur. Kalau masih ada daki. Tapi kalau enggak ada dakinya lagi, enggak lama lagi dicabut nyawanya. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, tekan udel, sampai dada. Begitu nyawa Nabi sampai dada. Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat dan jaga budak sahaya perempuan dalam puasa kalian. Kalau bahasa sekarangnya, jaga amanah. Sholat jaga, jangan seperti kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya cak ini, usalli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Ngapa qodoan Pak? Jam 8 sembahyang subuh. Ibu-ibu nyusul, apa kata ibu-ibu? Usalli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Apa kesiangan Bu? Jam 10 sembahyang subuh. Anak-anak niru, apa kata anak-anak? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat. Orang kota lebih hebring, apa kata orang kota? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir. Ittaqun nisa, waspada akan wanita, hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita. Tarik lagi nyawa Nabi sampai diletikan lidah, ditempel kuping Imam Ali, terdengar kalimat as-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat dan salat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, di usia 63 tahun, diurus jenazah, dimandikan, dikafani, disolatkan bergiliran, semua malaikat ikut menyolatkan. Baru selesai malam Rabu, dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Makanya Bu, kalau nak nyontoh sunnah Nabi, sunnah Ummul Mukminin, kalau bapak-bapak mati, kuburkan di kamar ibu dewe. Sorry ya Bu, enak aja. Hidupnya nyusahin, mati ditongkrongin. Itu sunahnya. Jadi Nabi kita wafat, dan ketika ajalnya tak ada lain yang disebut umatnya. Baik, sudah jam 4. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.